Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Ulfa, selaku moderator dari kelompok 9. Izin memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Ana Fitri Hayani, ada Deviana Rika Agustin, ada Vira Almalaya Dieta. Materi yang akan kami sampaikan hari ini adalah klien sentral terapi. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Konsep dasar klien sentral terapi. Konsep dari klien sentral adalah bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasi diri yang berfungsi satu sama lain dalam sebuah organisme. Pendekatan klien sentral menekankan pada kecepatan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Yang B, tokoh klien sentral terapi. Carl Ransom Roger adalah tokoh dari pendekatan klien sentral terapi. Beliau lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, San Diego, dan meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1987 karena serangan jantung. Rogel adalah seorang empirisme yang mendasarkan teori-teorinya pada data mentah. Beliau percaya pentingnya pengamatan subjektif. Roger adalah tokoh utama dari pendekatan klien sentral terapi. Menurut beliau, pemecahan masalah berpusat pada konseling atau klien. Klien dibiarkan untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap masalah yang tengah mereka hadapi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu C, teknik konseling Client Center Therapy. Client Center menempatkan tanggung jawab tidak pada konselor tetapi pada klien. Ada beberapa teknik dasar yang harus dimiliki Client Center adalah sebagai berikut. 1. Mendengarkan klien secara aktif. 2. Merefleksikan perasaan klien. 3. Menjelaskannya. Teknik-teknik konseling ada sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan. Kedua, respect atau rasa hormat. Ketiga, understanding, mengerti atau memahami. Keempat, menenteramkan hati atau meyakinkan. Kelima, dorongan. Keenam, limited questioning atau pertanyaan terbatas. Ketujuh, reflection, memantulkan pertanyaan dan perasaan. D. Kelebihan dan kekurangan Client Center Therapy. A. Kelebihan. 1. Memberikan landasan humanistik bagi usaha memahami dunia subjek klien, memberikan peluang yang jarang kepada klien untuk sungguh-sungguh didengar dan mendengarkan. Kedua, mereka bisa menjadi diri sendiri sebab mereka tahu bahwa mereka tidak akan dievaluasi dan dihakimi. Ketiga, mereka akan merasa bebas untuk bereksperimen dengan tingkah laku baru. Kelima, mereka dapat diharapkan memikul tanggung jawab atas diri mereka sendiri dan merekalah yang masang dalam konseling. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Ana, yaitu mengenai kekurangan client center terapi. Yang pertama, tidak semua konselor bisa mempraktekkan terapi client center, sebab banyak konselor tidak mempercayai filsafat yang melandasinya. Kedua, membatasi lingkup tanggapan dan gaya konseling mereka sendiri pada refleksi dan mendengar secara empatik. Yang ketiga, adanya jalan yang menyebabkan sejumlah pempraktek menjadi terlalu terpusat pada klien sehingga mereka sendiri kehilangan rasa sebagai pribadi yang unik. Selanjutnya yaitu peranan konselor dalam pendekatan client center terapi. Terdapat 3 kondisi inti yang menghadirkan iklim kondusif untuk mendorong terjadinya perubahan dan perkembangan konseling, yaitu yang pertama, sikap yang selaras dan keadilan. Yang kedua, penerimaan tanpa syarat. Yang ketiga, permasalahan yang empatik dan akurat, kemampuan konselor untuk memahami permasalahan konseling. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai deskripsi proses konseling pada pendekatan client center terapi. Proses-proses yang terjadi dalam konseling dengan menggunakan cara pendekatan client center adalah sebagai berikut. Yang pertama, konseling memusatkan pada pengalaman individual. Yang kedua, konseling berupaya meminimalisir rasa diri terancam.
memaksimalkan dan menopang eksplorasi diri. Yang ketiga, melalui penerimaan terhadap klien, konselor membantu untuk menyatakan, mengkaji, dan memadukan pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Yang keempat, dengan redefinisi pengalaman, individu mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain dan menjadi orang yang berkembang penuh. Dan yang kelima, wawancara merupakan alat utama dalam konseling untuk menumbuhkan hubungan timbal balik. Selanjutnya ada tujuan konseling client-centered therapy. Yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk mengeksplorasi diri sehingga dapat mengenal hambatan pertumbuhannya. Yang kedua, membantu klien agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan yang lebih besar kepada dirinya, keinginan untuk menjadi pribadi yang mandiri, dan meningkatkan spontanitas hidupnya. Dan yang ketiga ada menyediakan iklim yang aman dan percaya dalam pengaturan konseling dengan menggunakan hubungan konseling untuk self-exploration, menjadi sadar akan hambatan dalam pertumbuhannya, serta yang terakhir ada konseling cenderung untuk bergerak ke arah lebih terbuka, kepercayaan diri lebih besar, dan lebih sedia untuk meningkatkan diri.